Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alfi Finkan dengan NIM C4401221091 dari kelompok 2 Parel 1 dengan mata kuliah Daerah Penangkapan Ikan. Kami di sini akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu yang berjudul pendugaan karakteristik oceanografi daerah penangkapan ikan tuna, sirip kuning, tunus albakares di WPP 571 menggunakan maksimum entropi model. Nah, begitu pula ada anggota kelompok yaitu Nevandia Norapriliani, saya sendiri Alfi Finkan, Mahogra Saka Amanta, terus ada Nisa Fitri. Dan selanjutnya ada latar belakang yaitu WP ini sendiri berada di Selat Malaka yang merupakan kawasan pengelolaan perikanan. Kehadiran ikan tuna di perairan ini diperkuat oleh kondisi oceanografi yang sesuai dan memungkinkan perairan untuk menjadi basis kuat dan menjaga kelangsungan perikanan komersial. Di sini juga menyelidiki kolerasi antara parameter oceanografi dengan hasil tangkapan ikan tuna sirip kuning, serta mengidentifikasi faktor-faktor oceanografi yang berperan dalam distribusi ikan tersebut. Begitu pula ada rumusan masalahnya, yaitu apakah berdasarkan pola distribusi spesial ikan tuna sirip kuning berkaitan dengan parameter oceanografi seperti suhu, klorofil A, dan salinitas. Bagaimana persebaran wilayah ini penangkapan potensi ikan tuna sirip kuning, tunus albakares, yang dimodelkan menggunakan maksimum entropi model di perairan WPP 571. Next. Itu ada tujuan penelitian. Satu, mengidentifikasi hubungan distribusi spasial ikan tuna sirip kuning dengan parameter oceanografi seperti suhu, permukaan laut, salinitas, klorofil A di wilayah WPP 571. Yang kedua, memodelkan wilayah penangkapan potensi ikan tuna sirip kuning, tunus albakares di perairan WPP 571 menggunakan maksimum entropi model untuk memahami pola distribusi dan perilaku spesies tersebut. Adapun manfaat penelitian, yaitu satu, penelitian ini akan meningkatkan pemahaman mengenai cara ikan tuna sirip kuning tersebar dan beraktivitas di perairan WP 571, termasuk pola distribusi dan tingkah laku spesies tersebut. Nomor dua, memberikan nelayan pemahaman yang lebih mendalam tentang pola-pola laut, termasuk fluktuasi, suhu arus, dan kedalaman air dapat memberikan manfaat signifikan bagi nelayan dalam menetapkan lokasi penangkapan ikan. Selanjutnya ada metode. Nah, di sini kita melakukan penelitian di wilayah pengelola perikanan WPP 571 meliputi wilayah Provinsi Nanggore Aceh Darussalam, bagian timur wilayah Provinsi Riau, dan wilayah Sumatera. Cara perairan WPP 571 melalui perairan Laut Andaman dan Selat Malaka. Lalu penelitian ini dilakukan di Paralel 1 pada ruangan kelas C1 Departemen Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan IPB University. Pengelolaan data dilaksanakan secara hybrid. Adapun alat dan bahannya itu kita menggunakan laptop dan perangkat lunak seperti SIDAS dengan versi 8.41 dan Microsoft Excel 2021, ArcGIS tipe 10.8 dan Maxen maksimum entropi modelnya itu sendiri dengan versi 3.4.4. Kemudian ada prosedur kerja. Di sini kami mencantumkan bagan alir, yaitu mulai dari data penangkapan, lalu kita ke data klorofil A, SPL, dan salinitas. Terus kita menggunakan data VIRS, lalu ke sorting, habis itu berbarengan dengan ke ekstraksi dan sorting juga. Lalu ke bawah ada interpolasi, terus QF1, ke bawahnya peta distribusi klorofil A, SPL, dan salinitas, lalu lokasi penangkapan, lanjut dengan peta distribusi kapal. Lalu baru kita mengolahnya ke maksimum entropi atau Maxen, lalu kita diolah lagi untuk menghasilkan peta kesesuaian habitat, lalu kita membuat overlay, lalu terakhir kita mendapatkan hasil yaitu peta kesesuaian habitat dan sebaran posisi kapalnya. Lanjut. Masih di metode, yaitu ada analisis spasial overlay guna memodelkan peta kesesuaian sebaran klorofil A, suhu permukaan laut SPL, salinitas, dan sebaran kapal di WP 571.
Lalu ada data analisis data Maxen guna memodelkan peta kesesuaian habitat ikan tuna sirip kuning, Tunus albakaris, dan prediksi daerah penangkapan ikan. Lalu di sini ada tabel seperti alat dan bahan, namun ini lebih rinci di mana kita bisa melihat ada web-web tersendiri untuk mengakses data olah data yang sudah kita lakukan. Oke, lanjut. Selanjutnya, eh, di sini ada hasil dan pembahasan hubungan distribusi spasial parameter suhu. Di sini sudah ada GIF dari musim barat sendiri. Nah, di sini rata-rata suhu permukaan saat musim barat sekitar 27,7 sampai 31,1 derajat Celcius. Kondisi ini menghasilkan tutupan awan mendung yang tebal serta tingginya curah hujan yang kemudian menghasilkan SPL yang rendah. Nah, karena di sini musim barat dominan dengan musim hujan ya. Terus habis itu ada musim peralihan 1, suhu berada pada rentang 28,4 sampai 36,8 derajat Celcius. Nah, suhu ini relatif meningkat ya. Terus habis itu ada perbedaan suhu ini selanjutnya mengidentifikasi terbentuknya thermal front. Akan dilanjut oleh teman saya, yaitu presentator kedua. Oke, selanjutnya. Boleh di next? Oke, jadi sebelumnya di sini saya izin melanjutkan. Boleh ke slide sebelumnya? Oke, baik. Di sini kita melihat juga hubungan distribusi spasial parameter suhu pada bulan musim timur. Pada bulan musim timur ini mengalami peningkatan yang signifikan pada saat memasuki musim timur dan rata-ratanya adalah 29,3 sampai 32,9 derajat Celcius. Pada musim timur ini terdapat transformasi air laut dalam yang dingin serta bersalinitas tinggi di Laut Andaman menuju Laut Cina Selatan. Oke, selanjutnya pada musim peralihan 2. Pada musim peralihan 2 ini rata-rata suhu permukaan saat bulan musim peralihan 2 ini yaitu 29,1 hingga 32,6 derajat Celcius. Penangkapan ikan tuna sirip kuning mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan, terutama pada daerah pesisir. Oke, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan dari hubungan distribusi spasial parameter klorofil. Baik pada musim pertama yaitu musim barat pada bulan Desember sampai Februari, yaitu pada dilihat pada akhir bulan Januari sampai bulan Februari memiliki kandungan klorofil A yang lebih rendah. Konsentrasi klorofil A juga menentukan pola yang sama dengan produksi penangkapan tuna sirip kuning. Ketika produksi hasil tangkap tuna sirip kuning ini mengalami peningkatan bersamaan dan juga peningkatan klorofil pada musim barat. Dan selanjutnya pada musim peralihan 1, nilai klorofil pada perairan mulai mengalami penurunan dengan rentang 0 sampai 0,8 mg per meter dan adanya upwelling juga disebabkan karena pergerakan anginnya yang lebih tenang. Selanjutnya yaitu musim timur. Pada musim timur ini dapat dilihat yaitu bahwa peningkatan klorofil A pada musim timur di antara bulan Juni hingga Agustus diikuti dengan peningkatan produksi tuna sirip kuning. Dan pada musim peralihan 2, hasil overlay posisi kapal dengan sebaran klorofil A pada musim peralihan 2 ditampilkan pada gambar yang ada di atas ini, dan rata-rata jumlah kapal saat musim peralihan 2 mengalami sedikit kenaikan daripada musim timur. Namun lebih sedikit jika dibandingkan musim peralihan 1. Dan dapat disimpulkan bahwa jumlah dari klorofil itu mengikuti dari hasil tangkapan tuna sirip kuning. Boleh dilanjut? Oke. Dan selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan dari hubungan distribusi spasial parameter salinitas. Dapat dilihat pada musim barat yaitu antara Desember hingga Februari terlihat bahwa persebaran salinitas tidak merata
dan tinggi hanya di beberapa bagian wilayah WPP 571. Terlihat bahwa operasi penangkapan ikan tuna sirip kuning berkolerasi dengan persebaran salinitas. Terlihat pada pertengahan musim barat, yaitu Februari, terjadi peningkatan salinitas yang diikuti juga dengan peningkatan operasi penangkapan ikan. Dan selanjutnya musim peralihan 1. Pada musim peralihan 1 ini pada bulan Maret sampai Mei, terlihat pada gambar persebaran salinitas ini mulai tersebar pada perairan WPP 571 secara merata. Dan upaya operasi penangkapan pun meningkat dan terjadi sepanjang musim peralihan 1. Distribusi hasil penangkapan ikan dengan salinitas di mana distribusi tertinggi yaitu pada kisaran salinitas 30,6 sampai 34,9. Selanjutnya bisa saya serahkan kepada presentator ketiga. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya ini sendiri ada dari musim timur dan musim peralihan 2. Nah, untuk kedua musim ini sudah tertera pada GIF yang ada di slide. Yang pertama adalah musim timur sendiri, yang seperti kita ketahui, kalau musim timur ini terjadi ketika bulan Juni sampai Agustus. Nah, kalau misalkan dari gambar ini terlihat bahwa salinitas pada perairan WPP 571 sendiri ini bisa dikatakan tersebar secara merata dengan perkiraan salinitas itu sekitar 30 sampai 33. Dan terlihat juga bahwa operasi penangkapan ikan tuna sirip kuning terjadi itu pemuncakan pada sekitar bulan Juni. Nah, pada akhir musim timur juga, yaitu sekitar bulan Agustus, terjadi penurunan penangkapan karena adanya pengurangan persebaran dari salinitas yang cocok bagi ikan tuna sirip kuning. Lalu dilanjut kepada musim peralihan 2, yang dimana kalau musim peralihan 2 seperti kita ketahui ya, itu terjadi pada sekitar September sampai November. Nah, terlihat bahwa persebarannya ini mulai merata nih pada bulan ini. Nah, juga terlihat pada gambar bahwa peningkatan dari penangkapan pada ikan tuna sirip kuning ini dikatakan menurun karena kalau misalkan kita lihat dari warna-warna yang memang ada di peta tersebut terlihat bahwa salinitasnya itu di bawah sekitar 30. Nah, kalau misalkan kita ketahui bahwa kalau misalkan salinitas dari ikan tuna sendiri itu perkiraan sekitar 30 sampai 33 ke atas gitu. Dia membutuhkan salinitas yang lebih tinggi. Nah, untuk selanjutnya sendiri ada nih dari kurva respon bulanan parameter suhu terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan kita lihat yang di sebelah kanan ini ada 12 bulan yang memang 12 bulan ini menggambarkan dari kurva respon bulanan parameter suhu dari ikan tuna sirip kuning tersebut. Kalau misalkan kita lihat secara umum ya persebaran suhu di perairan WPP 571 ini bisa dikatakan berfluktuasi seperti distribusi klorofil. Nah, rata-rata nih suhu permukaan laut di perairan WPP 571 itu berada di kisaran 27,56 sampai 34,30 derajat Celcius. Nah, berdasarkan gambar kurva yang memang ada di sebelah kanan ini, yaitu kurva respon suhu permukaan laut, pada bulan Maret itu, yaitu sekitar bulan ketiga, itu menunjukkan kemungkinan terjadinya keberadaan ikan tuna sirip kuning yang dimana terjadi pada suhu dengan kisaran 28,38 sampai dengan 29,20 derajat Celcius. Kemudian juga ada juga nih diperkirakan di bulan April. Nah, di bulan April pun untuk suhunya itu tidak jauh berbeda dengan bulan Maret, yaitu sekitar 29,13 sampai dengan 29,76. Juga ada di bulan terakhir, yaitu di bulan Mei, suhunya juga tidak terlalu jauh berbeda dengan bulan Maret dan April, yaitu sekitar 29,32 sampai dengan 29,96. Yang bisa dikatakan berarti untuk suhunya sendiri, untuk rata-rata adanya tuna sirip kuning atau kemungkinan bulan-bulan penangkapan tuna sirip kuning itu sekitar suhu yang memang ada di pertengahan, tidak terlalu rendah ataupun tidak terlalu tinggi.
Dilanjut juga ada yang namanya kurva respon bulanan parameter klorofil. Kalau tadi udah dilihat berdasarkan parameter suhu yang menunjukkan kurva respon dari tuna sirip kuning, dilanjut juga ada parameter klorofil yang menunjukkan bagaimana respon dari tuna sirip kuning terhadap parameter klorofil. Nah, ini sesuai juga dengan yang sebelumnya ada 12 bulan yang menunjukkan setiap bulan bagaimana respon dari ikan tuna sirip kuning tersebut gitu setiap bulannya terhadap parameter klorofil. Yang dimana kalau misalkan kita lihat nilai respon konsentrasi klorofil di perairan WPP 571 ini terjadi ada di kisaran 0,1. Dengan rata-rata biasanya nilai klorofilnya itu antara 0 sampai dengan 0,85. Nah, konsentrasi klorofil A ini memiliki hubungan dengan terbentuknya rantai makanan, yang dimana kalau misalkan kita ketahui ya semakin banyaknya klorofil, tentu akan banyaknya zooplankton datang gitu, dan lalu nanti akan dilanjut juga dengan ikan-ikan predator yang selanjutnya memakan dengan ikan-ikan kecil tersebut. Tentu yang kita ketahui kalau tuna sendiri memang memakan dari ikan-ikan kecil tersebut gitu, ya bisa dikatakan adalah fitoplankton gitu. Nah, terus juga kalau misalkan kita lihat konsentrasi ini juga memiliki jeda waktu. Jadi adanya jeda waktu ini berkorelasi dengan integrasi rantai makanan. Jadi enggak yang setiap bulan pasti ada, tapi pasti ada kayak bulan pertama ada, lalu nanti ada jeda beberapa bulan ke depannya gitu. Terus lanjut, ada juga yang dimana selanjutnya adalah kurva respon bulanan parameter salinitas. Nah, tadi udah ada suhu, terus klorofil, dan yang ketiga adalah respon bulanan parameter salinitas dari ikan tuna sirip kuning. Yang dimana kalau misalkan rata-rata konsentrasi salinitas di perairan WPP 571 ini berada pada kisaran yang paling rendahnya adalah 29,69. Nah, pada musim peralihan 1 dan paling tinggi di 33,44 pada musim timur. Nah, kalau misalkan kita lihat ya kurva respon kesesuaian musim barat nih, yang dari Desember, Januari, dan Februari, itu memiliki bentuk grafik yang bervariasi gitu. Tentu kayak berbeda, ada yang tinggi, ada yang rendah, lalu tinggi kembali gitu. Nah, pada awal musim sampai pertengahan ketika musim barat ini, biasanya cenderung di bawah setengah, namun meningkat pada akhir musim yaitu Februari, yang hampir mendekati angka 1 gitu. Kalau misalkan kita lihat dari grafik ini hampir mendekati angka 1. Nah, juga sehingga kalau misalkan kita lihat dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata salinitas dalam 1 tahun tergolong konstan di atas setengah terkecuali pada awal musim barat dan akhir musim peralihan. Tentu kalau misalkan awal-awal itu menunjukkan kalau konstan dan sebagainya, kemungkinan besar untuk adanya tuna sirip kuning banyaknya itu kemungkinan besar itu lebih besar gitu. Sedangkan kalau misalkan yang di bawah setengah gitu, itu berarti kemungkinannya kecil. Dan yang seperti dikatakan sebelumnya, untuk tuna sirip kuning sendiri itu, dia menyukai perairan yang memiliki salinitas yang tinggi, yang nanti akan dijelaskan mengapa salinitas sangat berpengaruh pada adanya jumlah banyaknya ikan tuna sirip kuning. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya dilanjut ada diagram kontribusi parameter dan area under the curve evaluasi model. Diagram AUSI model merepresentasikan bahwa model data uji memiliki tingkat akurasi yang baik dengan nilai sebesar 0,951. Nilai dengan rentang 0,6 sampai 0,7 dikatakan memiliki akurasi yang kurang baik. 0,7 sampai 0,8 menunjukkan nilai yang cukup baik, nilai 0,8 sampai 0,9 dianggap baik. Nah, selanjutnya ada Jagnev juga. Hasil uji Jagnev ini menunjukkan bahwa variabel salinitas memiliki nilai lebih besar karena salinitas memiliki salah satu faktor penting yang berkorelasi dengan pola tempat hidup yang disukai oleh ikan tuna sirip kuning. Selanjutnya, hasil dan pembahasan peta kesesuaian habitat ikan tuna sirip kuning. Di musim barat, rata-rata nilai hasil tangkapannya itu
memiliki rentang 0,69 sampai 0,77. Nah, nilai tertingginya itu berada di rentang 0,907 sampai 0,977. Nah, selanjutnya juga di musim peralihan 1, nilai hasil tangkapannya memiliki rentang dari 0,846 sampai 0,941 yang tampak menyebar pada wilayah perairan lainnya. Nilai AUSI pada musim ini yaitu 0,846 pada bulan Maret, 0,901 pada bulan April, dan 0,941 pada bulan Mei. Di next. Selanjutnya, pada musim timur, nilai AUSI pada bulan Juni sebesar 0,926, bulan Juli 0,943, dan bulan Agustus 0,908. Musim timur menunjukkan musim penangkapan yang paling sesuai dibandingkan musim lainnya. Nah, selanjutnya musim peralihan 2. Nah, nilainya ini berada di rentang 0,933 pada bulan Oktober dan 0,910 pada bulan November, 0,902. Di next. Nah, kesimpulan. Analisis tersebut menunjukkan korelasi antara distribusi ikan tuna sirip kuning di WPP 571 dengan perubahan suhu laut salinitas dan konsentrasi klorofil. Distribusi klorofil paling tinggi terlihat selama musim barat. Rentang suhu di WPP 571 adalah 27,6 sampai 32,9 derajat Celcius, bervariasi antara musim timur dan barat. Pada musim peralihan 1, aktivitas penangkapan ikan cenderung meningkat. Model Max-N memprediksikan wilayah penangkapan potensial dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi, dengan tingkat akurasi AUSI-nya 0,951 menunjukkan keefektifannya dalam mengidentifikasikan habitat ikan tuna sirip kuning di area tersebut. Selanjutnya ada saran dari kami, yaitu perlu adanya penelitian lanjutan. Yang pertama, untuk meningkatkan akurasi dan kelengkapan pemetaan habitat parameter lingkungan, tambahan seperti salinitas, kedalaman laut batimetri, dan arus yang akan dimasukkan menghasilkan peta kesesuaian habitat yang lebih tepat dan menyeluruh. Yang kedua, melakukan analisis spasial lebih terperinci untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pola distribusi spasial ikan tuna sirip kuning dan kaitannya dengan karakteristik oceanografi di WPP 571. Selanjutnya, yang ketiga, melakukan validasi model yang telah dikembangkan menggunakan data observasi di lapangan yang independen untuk menguji keandalan dan keakuratan prediksi habitat yang dihasilkan oleh model. Validasi merupakan langkah penting untuk memastikan model dapat digunakan secara efektif dalam memahami distribusi dan perilaku ikan tuna sirip kuning. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, guys.